Nah, konsep dasarnya sendiri yaitu para senior dulu sering artinya menghimbau, memberikan saran eh, kolam itu sendiri dari volume kolam 30%-nya itu menjadi sistem filtrasi. Filtrasinya itu sendiri juga nanti dibagi ya, dibagi 3. Jadi 25% menjadi sistem mekanis, 50% menjadi sistem biologis, dan 25% menjadi sistem kimia dan juga pompa di sana ya. Halo Sobat Koi Lover, bersama saya lagi Koi Taman Suci. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Saya akan membahas lebih detail lagi tentang satu konsep dari kolam koi ya. Jadi mungkin saya kembali refresh 3 konsep dasar dari kolam koi, yaitu pertama sirkulasi yang kuat, aerasi yang cukup, dan arus yang kuat pula. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sirkulasi yang kuat. Oke. Nah, sirkulasi dari kolam koi ini berhubungan dengan sistem filtrasi. Oke. Sangat penting sekali dalam konsep kolam koi. Jadi kalau saya pribadi mengatakan sistem filtrasi itu sendiri adalah jantung dari kolam itu sendiri. Kalau sistem filtrasinya hancur, kolam pun akan hancur, dalam artian ikan akan mudah sakit ya. Nah, sistem filtrasi sendiri seharusnya diperhitungkan sebelum membuat kolam koi ya. Tapi banyak sekali sobat koi lover yang saya lihat, mereka bertanya tentang kapasitas pompa yang bagus atau yang tepat untuk kolam mereka setelah mereka membuat kolam. Apakah itu salah? Tidak juga, namun kurang tepat ya. Jadi hal itu seharusnya diperhitungkan sebelum membuat kolam. Jadi kita perhitungkan dulu berapa luas kolam atau lahan yang kita punya, baru kita menghitung berapa luas kolam yang akan kita buat. Pengaruhnya kemana? Jadi besaran volume kolam, pengaruhnya ke sistem filtrasi, pengaruhnya ke kebutuhan BD dan skimmer, dan tentunya nanti ke besaran pompa yang diperlukan. Nah, konsep dasarnya sendiri yaitu para senior dulu sering artinya menghimbau, memberikan saran kolam itu sendiri dari volume kolam 30%-nya itu menjadi sistem filtrasi. Maksudnya, jadi untuk menentukan berapa besar dari sistem filtrasi kolam koi, minimal 30% dari besar kolam koi sobat ya. Jadi umpama kolam koi sobat berkapasitas 1000 liter, jadi sistem filtrasi tersebut harus berkapasitas 30%-nya. Filtrasinya itu sendiri juga nanti dibagi ya, dibagi 3. Jadi 25% menjadi sistem mekanis, 50% menjadi sistem biologis, dan 25% menjadi sistem kimia dan juga pompa di sana ya. Nah, untuk besaran BD yang tepat
Saya biasanya menyarankan di 3 dim ya, menggunakan BD 3 dim. Tapi yang bagus itu biasanya 2,5 sampai 3 dim. Tapi saya sendiri kalau ada yang bertanya pasti saya sarankan di 3 dim. Nah, kenapa saya sarankan 3 dim? Dengan catatan model BD yang mereka pergunakan seperti ini ya. Jadi yang ada tutupnya dengan jarak, ada space-nya ya. Dan ini nanti bibir BD. Jadi ini tutup, ada jaraknya. Nah, dari pengalaman BD seperti ini saya katakan standar internasional, karena sering sekali saya melihat di video-video luar negeri sistem filtrasinya, sistem BD-nya seperti ini. Ya, jadi nanti sedotan atau fungsi dari BD itu lebih maksimal dengan sistem seperti ini. Ya. Nah, berapa jumlahnya tergantung juga nanti besaran kolam itu sendiri. Ya. Nah, untuk skimmer, nah saya punya 2. Biasanya saya juga sarankan di besaran 1,5. Apakah 1/4 boleh? Boleh saja. Tergantung lagi nanti tentukan sesuai dengan besaran dari kolam sobat sendiri ya. Nah, di sini saya punya yang 1,5 ke 3 dan 2 dim ke 4. Yang saya biasanya rekomen minimal 1,5 dim untuk pipa skimmer ya. Nah, setelah mengetahui hal tadi, konsep dasar yang tadi, baru kita menuju berikutnya yaitu pemilihan dari media ya. Nah, sebelum memilih media yang akan digunakan, ada baiknya sobat koi mengetahui dulu jenis dan fungsinya, oke? Karena setiap media itu mempunyai fungsi masing-masing, entah dia sebagai mekanis ataupun biologis ataupun kimia. Dan ada juga yang multifungsi, dalam artian dia bisa sebagai mekanis, bisa sebagai biologis, dia bisa sebagai kimia, dan juga bisa sebagai biologis ya. Jadi sebelum menentukan media yang akan dipakai, ada baiknya ketahui dulu jenisnya, fungsinya, dan efektivitasnya. Oke, karena setiap media itu mempunyai efektivitas yang berbeda-beda. Oke, contoh untuk mekanis mungkin kayak biasanya saya sarankan yang sederhana saja dari jetmet, jaring nelayan, dan black foam di atasnya. Kemudian untuk biologis bisa dipilih, tidak perlu dicampur, jadi pilih salah satu. Mau pakai bibol semuanya tidak masalah, mau pakai batu apung semua tidak masalah, atau kristal biofull juga tidak masalah, atau mau dicampur juga sebenarnya tidak masalah. Kalau sudah punya umpamanya mau dipakai lagi tidak masalah ya. Nah, untuk kimia sendiri ada 2 pilihan biasanya yang sering dipakai, yaitu karang jahe dan oyster. Nah, setelah menentukan media apa saja yang akan dipakai, baru mulai dengan tahap penyusunan. Nah, penyusunan ini juga sering sekali saya lihat terjadi mix ya. Jadi media mekanis ditaruh di biologis. Ya, sering sekali yang ada sobat-sobat yang bertanya ke saya, benar susunan seperti ini? Saya kasih tahu. Ya, seperti tadi. Ketahui jenisnya, fungsinya, baru mulai susun. Jadi kalau itu sudah diketahui, menyusunnya pun akan sangat mudah. Nah, sekarang saya akan ajak sobat koi lover untuk melihat kolam sederhana saya. Jadi sudah bukan untuk sok pamer, jadi agar ada sedikit bayangan untuk bisa lebih menjelaskan konsep yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kolam yang saya buat ini sangat sederhana sekali ya, minimalis konsepnya. Nah, waterfall saya taruh pas posisi tengah-tengah. Nah, untuk penempatan BD perlu diperhatikan posisi dari waterfall kolam koi sahabat ya. Jadi usahakan posisi waterfall BD agak jauh dari posisi waterfall. Jadi logikanya pada saat air jatuh, arus akan terjadi seperti ini. Jadi posisi BD bagusnya di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya.
Jadi pada saat air turun, mendorongnya ke sini. Nah, di kolam saya ini saya menggunakan cuma satu BD, saya taruh di sebelah sini. Tapi saya taruh arus di sebelah ini. Yang pertama untuk membantu juga mendorong kotoran, dan untuk salah satu konsep yang saya katakan di video sebelumnya. Nah, untuk skimmer saya taruh di sebelah sana, sedekat mungkin dengan posisi filtrasi. Kenapa? Karena sistem yang kita gunakan sistem gravitasi namanya ya. Jadi menggunakan tekanan. Jadi usahakan sedekat mungkin dengan sistem filtrasi agar sedotannya lebih maksimal. Nah, seandainya waterfall coba taruh di sebelah sini, jadi PD tentunya akan di sebelah sini dan arus di sebelah sini ya. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi saya menggunakan BD 3 tin, pipa skimmer saya gunakan 1,5 in. Ya. Kapasitas kolam saya ini 500 liter. Pompa yang saya gunakan kapasitas 5.000 liter. Jadi sekarang kapasitas ikannya, okupansinya sudah menurun. Dulu sampai 40-an ekor lebih. Saya pelihara dari size 15 bisa naik ke size 50. Nah, ini sistem filtrasi kolam koi saya ya. Jadi untuk mekanis 25%. Di sini paling bawah saya menggunakan media Jepmet. Tapi tidak langsung ke dasar ya. Jadi saya buat tatakannya, kemudian saya taruh Jepmet. Kemudian di atas Jepmet cuma satu lapis saja, kemudian saya taruh jaring nelayan bekas. Nah, di atasnya itu saya taruh 2 lapis black foam ya. Nah, kalau model seperti ini saya biasanya menyarankan black foamnya ini posisinya agak jauh di bawah permukaan air. Kenapa? Jadi pada saat ada kotoran yang tembus, dia tidak langsung masuk ke biologis, dia turun lagi mengendap di atas media black foam ini. Nah, kemudian dari sini saya tidak menggunakan sistem flow leher angsa, jadi saya flow-nya normal aja, naik turun yang sederhana saja. Nah, dari mekanis masuk ke biologis. Nah, di sini biologis saya tidak sekat, saya jadikan satu aja. Logikanya bagi saya kalau disekat akan mengurangi space-nya. Jadi kalau saya tidak isi sekat, logika saya kapasitasnya bisa dimaksimalkan ya. Nah, ini kebetulan di sini media biologi saya pergunakan bermacam-macam karena memang sudah ada dari dulu, jadi saya mubasir kalau tidak dipakai. Nah, setelah masuk dari ke biologis menuju ke mekanis atau pompanya di sini ya. Nah. Sangat sederhana sekali. Dan dari pompa langsung menuju ke sistem waterfall. Oke sobat, demikian video dari saya. Semoga menginspirasi para sobat yang ingin membuat kolam koi ataupun yang mau merenov dari kolam koinya sendiri ya. Jadi seperti pengalaman yang saya katakan dulu, kolam saya dulu tanpa sistem filtrasi dan juga ketinggiannya cuma 20 cm, banyak sekali ikan koi yang sudah tewas ya. Nah, semenjak saya renov, saya masukkan konsultasi dengan para senior, saya masukkan 3 konsep tersebut hingga sekarang sudah hampir 2 tahun lebih.
saya tidak pernah bermain dengan namanya obat termasuk garam. Ya, ya semoga ikan koi selalu sehat di habitatnya. Ya, terima kasih telah menyimak videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan tema konsep yang kedua, yaitu aerasi. Bye bye.